Shalom soulmate of God yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi kita bertemu untuk sama-sama mengadakan ibadah dewasa muda. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Bapa. Engkau berkati kami, Engkau lawat kami Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada atau menonton melalui online Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau lawat mereka Tuhan. Supaya mereka merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita menaikkan satu pujian. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Katakan saat pujian ini. Haleluya Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Katakan pujian ini dengan hati kita. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu yang jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Amin Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu telah jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu telah jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu
bersamaku. Mari kita mau menyembah. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu telah jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu telah jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Amin. Kita siap memuji Tuhan pada sore hari ini. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. I will sing of your love for me. You're my everything. Chains are broken, my eyes open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips will praise you down.
says, nothing's gonna just stop. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, oh. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, praise you now. Oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, 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 oh. I praise you forever. Praise you forever. You're everything in me. Praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. You're everything in me. Praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, oh, praise you now. Oh, oh. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami telah menaikkan pujian pengagungan kami di hadapan Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu, Engkau yang mempersiapkan hamba-Mu, Engkau yang mengurapi Tuhan, Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu. Bahkan setiap kami yang boleh mendengar dimanapun kami berada, Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Biar firman-Mu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami. Firman-Mu lah yang memberikan kami pengharapan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin.
Shalom dan selamat sore buat Sobat Muda IDM yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan pada sore hari ini, dalam ibadah online kita di Bahasa Muda, mari kita mau terus semangat di dalam mensikapi dan melihat serta mengetahui apa yang saat ini sedang kita hadapi dan kita alami bersama-sama yang ada di sekitar kita. Kita yang muda, mari terus semakin bertumbuh ke arah yang dewasa, dan yang dewasa terus memiliki semangat dan jiwa muda. Semangat buat semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sobat Muda IDM yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali melihat dalam setidaknya ada 3 tayangan yang sudah pernah kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama dalam ibadah online di Bahasa Muda. Yang pertama adalah tentang quality waktu atau quality time, ya, quality waktu atau waktu yang terbaik, di mana di sana dalam firman Tuhan disampaikan bahwa sebagai orang-orang muda dalam Tuhan, bagaimana kita mensikapi dan menintrospeksi diri kita sebagai orang-orang muda untuk belajar di dalam langkah kita ke depan untuk bisa memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan dalam aspek kehidupan kita, sehingga kita boleh melakukan yang terbaik juga di dalam pekerjaan Tuhan. Kemudian dalam firman Tuhan tayangan-tayangan yang kedua, di sana tentang mensikapi atau melihat sikap dalam tantangan yang dihadapi oleh dewasa muda, di mana orang-orang muda tentu tidak lepas di dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam kehidupan kita semua, di dalam langkah-langkah kita ke depan, dan bagaimana kita mensikapi langkah-langkah itu sehingga ketika kita menghadapi tantangan, kita bukannya justru semakin tenggelam, tapi kita akan terus semakin naik, dan iman kita, rohani kita, kehidupan kita semakin bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Kemudian dalam tayangan yang ketiga adalah tentang hati seorang gembala atau pemimpin, di mana Yesus pernah menyampaikan firman-Nya yang sudah pernah kita lihat dalam firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya, waktunya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik tidak hanya sekedar mengajar dan memberikan hidupnya atau firman-Nya kepada kita, tapi dia juga memberikan nyawanya, seluruh kehidupannya bagi domba-dombanya, supaya domba-dombanya mengerti tentang seorang pemimpin, mengerti seorang gembala. Dan itulah hati seorang gembala yang dimiliki oleh Yesus, yang dia berikan kepada kita dalam firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Sore hari ini dalam ibadah online kita bersama-sama, kita akan melihat dalam tayangan firman Tuhan di dalam Pemazmur pasal yang ke-119 atau kitab Mazmur 119 ayat yang ke-73. Mazmur 119 ayat yang ke-73. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan, kita lihat bersama-sama. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat yang ke-73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Yang kedua, berilah aku pengertian. Dan yang ketiga adalah supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Sore hari ini dalam ibadah online kita, Dosa Muda sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dari 3 permohonan daripada pemazmur. 3 permohonan dari pemazmur yang dia tujukan dan dia berikan kepada dari hidupnya kepada Tuhan. Ya, yang pertama, atau setidaknya kita melihat 3 bagian tadi yang sudah kita lihat dari Mazmur 119 ayat yang ke-73. Yang pertama adalah tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berilah aku pengertian. Yang kedua. Lalu yang ketiga adalah supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Nah, semakin kompleks kita akan melihat bersama-sama di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-73 ini. Pembahasan kita yang pertama adalah tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Ya, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Coba kita lihat dalam kitab Mazmur 139 ayat yang ke-13. Mazmur 139 ayat yang ke-13 dikatakan di sana oleh firman Tuhan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sekali lagi, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku,
menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara sekalian, sobat muda IDM yang dikasihi Tuhan, dalam 3 permohonan kitab Pemazmur tadi, ya Mazmur 119 tadi, ayat yang ke-73, yang pertama adalah tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Dalam kitab Mazmur tadi yang kita baca di sana dituliskan bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Permohonan pemazmur yang pertama, dia mohon kepada Tuhan, di mana dan ini juga menjadi sebuah langkah kita setelah kita melihat 3 tayangan firman Tuhan yang sudah kita ikuti bersama-sama beberapa hari yang lalu atau beberapa Sabtu yang lalu. Hari ini saya dan saudara sedang berada di sebuah jalan di mana kita tidak bisa tetap berdiri atau kita tidak bisa hanya berjalan di tempat, tapi kita harus melangkah ke depan. Nah, di dalam melangkah ke depan itulah ada 3 permohonan pemazmur tadi yang dia berikan kepada kita, kepada saya dan saudara, supaya kita tidak salah dalam melangkah. Yang pertama adalah dikatakan di sana, tanganmulah yang menjadikan aku dan membentuk hidupku. Ya, dikatakan di sana, tanganmulah oleh firman Tuhan. Sebentar kita lihat di sana, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Iya, sobat muda IDM yang dikasihi Tuhan, pemazmur menyadari kepada kehidupannya bahwa betapa kecilnya kehidupannya di hadapan Tuhan. Karena itu ketika dia menyadari itu semua dan menyadari segala keterbatasannya, pemazmur menyampaikan ucapan permohonan yang pertama kepada Tuhan yang tidak kita lihat tadi bersama-sama. Yang pertama adalah bagaimana tangan Tuhan. Ya, dia membutuhkan tangan Tuhan, membutuhkan tangan Tuhan yang sudah menjadikan dan membentuk dia, membentuk aku. Tanganmulah yang sudah menjadikan aku dan membentuk aku. Artinya dia menyadari keterbatasannya dalam kehidupannya, dalam langkah-langkah kehidupannya untuk ke depan, betapa dia sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, dia sangat membutuhkan pertolongan Tuhan supaya Tuhan semakin bekerja di dalam kehidupannya sehingga dia tidak salah langkah di dalam berjalan, supaya dia terus berada pada posisinya, pada tujuannya, sehingga tercapai apa yang menjadi pengharapan di dalam hidupnya. Itu yang pertama, ya, bagaimana di tanganmu itulah yang menjadikan aku dan membentuk aku. Tangan Tuhan begitu ajaib, begitu kuat, membentuk kehidupannya, menjadikan kehidupannya begitu kompleks, begitu komplit, yang sudah kita lihat bersama-sama di dalam kehidupan kita semuanya. Dan yang kedua dikatakan di sana, dan Tuhan juga yang menjadikan dia, menjadikan pikiran kita, menjadikan kehidupan kita, supaya saya dan saudara ketika kita sudah mencerna dari 3 tayangan firman Tuhan yang sudah kita lihat dan kita dengar bersama-sama, maka sekarang ketika kita sudah mulai melangkah, kita tidak akan salah di dalam langkah kita untuk ke depan. Sebab itu dia menyadari segala kelemahan dan keterbatasannya dari pemazmur tadi. Itu sebabnya dia membutuhkan tangan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang pertama, engkaulah Tuhan yang menjadikan aku dan membentuk aku. Dia sangat berpasrah kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, supaya apa yang menjadi tujuan dalam hidupnya boleh berhasil. Tentu kita semua sobat muda IDM yang dikasihi Tuhan, di dalam langkah kita ke depan, tentu kita tidak bisa tinggal diam, tidak hanya bisa berpasrah kepada apa yang ada, tapi kita akan terus melangkah, ya, terus melangkah ke depan supaya tercapai apa juga yang menjadi tujuan kita ke depan. Nah, lalu yang kedua, sudah sekalian sobat muda IDM yang dikasihi Tuhan, dalam pemazmur tadi atau kitab Mazmur 119 ayat yang ke-73, pada bagian yang kedua dikatakan di sana, berilah aku pengertian. Ya, berilah aku pengertian. Terkadang tanpa kita sadari bahwa kita bisa stagnan atau tidak merasakan adanya tanda-tanda sesuatu yang ajaib dari kehidupan kita, atau perubahan dari kehidupan kita, atau kita sepertinya hanya berhenti di tempat dan tidak melakukan apa-apa. Itu sebabnya kemudian kita hanya tinggal pasrah begitu saja. Tetapi permohonan pemazmur tadi yang kedua adalah berilah aku pengertian.
betapa pentingnya ketika saya dan saudara juga menyadari betapa terkadang kita bisa tidak fokus dari kehidupan kita ketika kita menatap ke depan, menatap apa yang sudah Tuhan siapkan di depan kita, kita tidak fokus sehingga akhirnya tidak mencapai apa yang menjadi target dan tujuan kita. Karena itu permohonan pemazmur tadi dikatakan di sana pada bagian yang kedua adalah berilah aku pengertian, berilah aku pengertian. Coba kita lihat di dalam kitab Mazmur 119, kitab Mazmur 119 ayat yang ke-130. Kitab Mazmur 119 ayat yang ke-130, Kitab Mazmur 119 ayat yang ke-130. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sobat Muda IDM yang dikasihi Tuhan, sore hari ini tentu kita semua tidak menjadi seperti apa yang dialami oleh pemazmur ini, di mana dia berkata dalam permohonannya yang kedua kepada Tuhan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Pada bagian yang kedua tadi dikatakan di sana bahwa berilah aku pengertian. Penting sekali bagi saya dan saudara untuk mendapatkan pengertian yang benar kepada Tuhan. Waktu kita belajar firman Tuhan, waktu kita belajar berdoa, waktu kita belajar beribadah kepada Tuhan, atau waktu kita sedang memberikan hidup kita, waktu kita kepada Tuhan, maka disitulah saya dan saudara perlu untuk memohon kepada Tuhan sebagaimana ditulis dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-73 tadi pada bagian yang kedua, berilah aku pengertian. Mengapa perlu? Dengan pengertian itulah maka kita bisa mulai memetakan, mulai melakukan, mulai menyadari, mulai melangkah untuk ke depan mencapai tujuan dan target yang akan kita capai bersama-sama. Dan rahasia firman Tuhan diberikan kepada saya dan saudara, Mazmur 119 ayat yang ke-130, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang bodoh, tetapi kita ingin menjadi orang yang pintar, orang yang pandai. Itu sebabnya kita terus belajar kepada firman Tuhan, belajar kepada Tuhan, mendekatkan hidup kita, pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Sebab dengan cara seperti itu, Alkitab berkata kepada kita bahwa bila tersingkap, bila terbuka, bila terungkap, maka firman-firman-Mu memberi terang. Bahwa firman Tuhan itu seperti ada cahaya lilin di dalamnya, yang kalau kita buka, kemudian ketika kita mendapati itu semua, itu seperti memberi terang, memberi lampu, memberi cahaya, sehingga kita bisa mendapatkan pengertian yang lebih lagi. Dan kemudian pikiran kita tersingkap, hidup kita mulai memahami, hati kita juga mulai mengerti, pikiran kita juga mulai menyadari betapa besar rahasia yang ada dalam firman Tuhan yang kita dengar dan kita lihat bersama-sama dimanapun, saat apapun, ketika kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab itu mari kita mau terus menyadari kepada kehidupan kita. Tadi yang kedua adalah berilah aku pengertian. Maka dengan pengertian itulah kita selalu berdoa dan selalu berharap kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepandaiannya, kelebihan yang lebih kepada kehidupan kita semua, sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang ada di bawah, tapi kita terus naik dan terus naik dan terus naik untuk mencapai tingkat kedewasaan yang sempurna. Nah, pada bagian yang ketiga, dari 3 permohonan pemazmur, dikatakan supaya Mazmur 119 ayat yang ke-73 dikatakan di sana oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Kita menyadari sebagai orang-orang muda dalam Tuhan, sebagai sobat muda dalam Kristus, bahwa kita bukanlah orang yang sempurna. Artinya kita bukanlah orang yang bisa, bahasa Jawa bilang cospleng, artinya dapat dan segera mengerti. Firman Tuhan berkata kepada kita, supaya aku dapat belajar akan perintah-perintah-Mu. Saudara sekalian, coba kita lihat Mazmur 119 ayat yang ke
18. Mazmur 119 ayat yang ke-18 dikatakan demikian oleh firman Tuhan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Sobat Muda IDM yang dikasihi Tuhan, Mazmur 119 ayat yang ke-18 berkata, singkapkanlah mataku. Ya, saya tidak mengatakan bahwa mata kita tertutup, ya. Saudara, memang mata kita terbuka, tetapi ketika kita mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih, ada sesuatu yang nilai yang sempurna dari firman Tuhan, dari Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita, dan ketika kita mempelajarinya, ketika kita membuka, ketika kita belajar bersama-sama ke dalam ibadah kita kepada Tuhan, semakin diperdalam, maka disitulah firman Tuhan seperti cahaya, ada cahaya dalamnya yang akan menyingkapkan, membukakan mata kita sehingga kita boleh memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan. Ketika kita percaya kepada firman Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup kita dengan firman Tuhan, dan Alkitab akan berkata kepada kita, Alkitab memberikan pengertian kepada kita bahwa ada nilai-nilai, ada tindakan-tindakan keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Sebab itu, Sobat Muda IDM yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, marilah kita mau belajar dari tiga permohonan daripada pemazmur yang dikatakan di sana. Yang pertama tadi, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah berilah aku pengertian. Lalu yang ketiga adalah supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Saudara sekalian, tiga permohonan pemazmur biar kiranya pada kesempatan sore hari ini juga menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya Sobat Muda IDM yang dikasihi Tuhan, bahwa kita tidak bisa tinggal diam saja. Semakin banyak kompleks tantangan yang kita hadapi sebagai orang-orang muda dalam Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Coba kita lihat dari kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14 dikatakan di sana oleh firman Tuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kemudian ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Sobat Muda IDM yang dikasihi Tuhan, mensikapi firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini dengan segala sesuatu yang sedang ada, yang kita alami dan kita rasakan bersama-sama di waktu sekarang ini. Itu sebabnya tantangan tidak semakin sedikit, tetapi tantangan juga semakin banyak dan semakin besar. Lalu apa langkah kita ke depan? Nah, firman Tuhan berkata kepada kita dari kitab Efesus pasal yang ke-4 tadi, ayat yang ke-14 dikatakan di sana, sehingga kita bukan lagi anak-anak, ya, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara sekalian, mari kita sebagai orang muda mau terus tumbuh dewasa, ya, mencapai tingkat kedewasaan dalam kehidupan kita. Karena kita sekarang bukan lagi anak-anak, ya, yang gampang diombang-ambingkan oleh angin. Kalau angin ke kanan kita ikut kanan, atau angin ke kiri kita juga ikut ke kiri. Tidak seperti itu. Tetapi kita harus punya keyakinan yang kokoh. Kita harus menapakkan kaki kita dengan benar, pondasinya harus benar, sehingga kita tidak akan gampang untuk diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Ya, berbagai macam pengajaran mungkin sudah pernah kita dengar, mungkin kita sudah pernah lihat, mungkin kita sudah pernah mengerti bersama-sama. Dan bagaimana kalau saya dan saudara tidak mempunyai sesuatu yang benar, ya, penglihatan yang benar, cara yang benar untuk memahaminya, maka kita akan mudah seperti keadaan seorang bayi yang gampang diombang-ambingkan oleh sesuatu yang terjadi, yang ada di sekelilingnya. Dan itu kalau kita tidak sadari, maka kita akan bisa tersesat di tengah jalan, dan kita akan mengalami suatu hal yang tidak baik dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, pada ayat yang ke-15 dari kitab Efesus tadi berkata, pasal 4 ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala.
tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Alkitab, firman Tuhan adalah yang benar dari kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita pegang teguh, supaya saya dan saudara di dalam langkah kita ke depan tidak akan mudah untuk diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang akan semakin membuat kita semakin salah dalam langkah kita, sehingga kita tersesat, atau kita kemudian semakin goyah seperti pohon yang tidak mempunyai akar, yang tidak mempunyai pondasi yang kuat. Dan itu sebabnya firman Tuhan mengajar kepada kita, Tuhan memberikan pengajarannya kepada kita, supaya saya dan saudara berpegang teguh kepada kebenaran. Sobat Muda IDM yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kesempatan pada sore hari ini kita semua boleh beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik diberikan Tuhan kepada kita, supaya saya dan saudara semakin menuju kepada tingkat kedewasaan yang benar dari kehidupan kita. Sobat Muda IDM yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat dari kitab Efesus dalam 2 Petrus 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sobat Muda IDM yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita, marilah kita, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, untuk langkah kita selanjutnya, mari kita tidak berjalan di tempat, mari kita melangkah ke depan dengan bertumbuh di dalam kasih ke arah Kristus yang benar, dan mengenal Tuhan dengan benar, sehingga dan saudara akan mencapai tingkat kesempurnaan yang benar, tingkat kesempurnaan yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita boleh bertumbuh ke arah Kristus dengan benar. Mengakhiri daripada firman Tuhan sore hari ini, mari kita akan lihat di dalam Roma 14 ayat yang ke-19. Kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-19. Kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-19, dikatakan demikian oleh firman Tuhan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Roma pasal 14 ayat ke-19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Tidak hanya memahami tentang pertumbuhan rohani kita untuk ke depan, untuk semakin bertumbuh ke arah dewasa yang benar, ke arah Kristus, tetapi firman Tuhan juga berkata kepada kita dalam ibadah kita online di ibadah dewasa muda, marilah kita mengejar. Apa yang dikejar? Yang dikejar adalah apa? Situasi yang mendatangkan damai sejahtera, pengajaran yang benar, firman yang benar, kehidupan yang benar, yang semakin membawa kita kepada damai sejahtera, yang kemudian di dalam perjalanannya adalah dipergunakan untuk saling membangun antara satu dengan yang lain. Biar dengan firman Tuhan sore hari ini, saya dan saudara, marilah kita terus semakin bertumbuh ke arah Kristus yang benar, semakin bertumbuh ke arah kedewasaan yang benar, sehingga mencapai tingkat kerohanian yang benar, dan saya dan saudara semakin melihat bagaimana keajaiban Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita semuanya, di dalam langkah-langkah kita untuk ke depan. Biar firman Tuhan sore hari ini semakin menolong, menguatkan, meneguhkan kehidupan kita, menguatkan kita, sehingga kita semakin bertumbuh dewasa ke arah Kristus, dan Tuhan menyertai dan memberikan keajaibannya di dalam segala hal dan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, sobat muda IDM yang dikasihi Tuhan, dan mari kita terus semangat di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada kesempatan sore hari ini yang sudah kami dengar bersama-sama. Kami percaya firman Tuhan adalah terang bagi kami yang akan mensikapkan segala keajaiban-keajaiban yang luar biasa kepada kami ketika Tuhan memberikan pengertian dan terungkap akan kebenaran firman-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Berikan kepada kami pengertian ketika kami tidak mengerti, berikan kami kemampuan ketika kami tidak mampu, berikan kami terus Tuhan terobosan-terobosan baru dalam hidup kami,
dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan campur tangan di dalam langkah-langkah kami untuk perjalanan hidup kami ke depan. Terima kasih buat firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Mari kita semua berkata amin. Tuhan memberkati kita semua, dan kembali kita akan berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita sudah menikmati pujian, kita sudah menikmati firman Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu sudah mengajar kami. Roh Kudus-Mu boleh bekerja untuk kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menghiburkan kami. Roh Kudus-Mu akan memberikan kekuatan kami. Roh Kudus-Mu akan menyembuhkan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu mengajarkan setiap kehidupan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah dalam siaran ini Tuhan. Kami yakin, kami percaya, kami sudah terberkati dalam pujian kami, firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat Allah Bapa dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Kita akan ketemu lagi pada sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Oh, oh. Praise you forever. Praise you forever. You're everything in me. Praise the name of Jesus. I praise you forever.